Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal majelis kita selain pujian, sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingganya sampai pada detik ini Allah masih berikan kehidupan pada kita, kesehatan dan nikmat untuk bisa dan senantiasa beribadah kepada-Nya. Kemudian teriring salawat dan salam semoga terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi yang terpercaya, Rasulullah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, demikian pula sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali pada kesempatan maghrib ini kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis Al-Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. Kata Imam Nawawi, dan sebahagian besar dari hadis ini telah kita jelaskan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan an-najash, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, dan jangan sebahagian kalian menjual atas sebahagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, karena muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdimuhu wa la yahqiruhu. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menelantarkannya, tidak boleh dia mendustakannya, dan tidak boleh pula dia merendahkan kehormatannya. Sampai di sini telah kita jelaskan makna dari hadis ini. Nah, penggalan terakhir dari hadis ini yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kemudian Nabi berisyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Bihasbi mri'im minasyarr
ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya terhormat, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di penggalan hadis yang terakhir ini Nabi SAW tegas menyatakan bahwa ketakwaan itu ada di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di hati. Takwa itu ada di hati. Nabi isyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan ini sebagai bentuk pengajaran Nabi. Beliau terkadang menyebutkan sesuatu dan beliau praktekkan. Dan ini sangat sering kita dapati dari metode pengajarannya Nabi. Makanya Rasulullah SAW itu ketika mengajari umatnya tentang agama, beliau tidak hanya berceramah, beliau tidak hanya dengan lisan, akan tetapi beliau juga dengan praktek. Beliau jelaskan dengan praktek, yang mana terkadang penjelasan dengan praktek lebih mengena daripada sekedar dengan kata-kata. Nah, itulah metode pengajarannya Nabi. Makanya kita akan dapati di sejumlah hadis misalnya Rasulullah mempraktekkan tata cara wudhu yang benar. Juga Rasul pernah sholat di atas mimbar supaya sahabat yang lain melihat bagaimana cara Rasulullah sholat. Sebab Nabi memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, Nabi praktekkan. Nah, sama di dalam hadis ini Nabi juga praktekkan. Ketika Nabi menyebut takwa itu di sini, maksudnya takwa itu letaknya di hati. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena takwa itu di dalam hati, maka tidak ada yang tahu hakikat ketakwaan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seringkali dikembalikan kepada hati-hati manusia ketika mengukur kebaikan seseorang, ketika mengukur takwa seseorang. Dilihat hatinya, bukan dilihat pada rupa, fisik ataukah hartanya. Masyhur hadisnya Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidaklah melihat kepada rupamu, tidaklah melihat kepada fisikmu, tidak pula melihat kepada hartamu, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalannya kamu. Ini katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Quran juga menyebutkan ada ketakwaan hati, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi." Yang demikian itu, kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu min taqwal qulub, dari ketakwaan di dalam hati. Nah, ini juga isyarat ya bahwasanya memang ketakwaan itu di dalam hati. Nah, dari sinilah para jamaah sekalian, derajat seorang hamba itu bertingkat-tingkat, tergantung ketakwaan hatinya. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, sesungguhnya orang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa, maka tidak boleh kita merasa takjub, kita merasa bangga,
kita pede menyatakan bahwa kitalah yang paling bertakwa, sehingga dari sana dia pun merendahkan saudaranya. Tidak boleh. Makanya di lanjutan hadis kata Nabi apa? Bihasbi mri'im minasyarr. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, kata Nabi. Maksudnya Nabi, seburuk-buruk orang adalah yang begini sifatnya. Merasa bangga dengan diri sendiri, kemudian merendahkan saudaranya muslim yang lain. Dari mana kau tahu dan dari mana kau bisa memvonis saudaramu itu rendah? Kemudian kau anggap bahwa dirimu lebih hebat, dirimu lebih bertakwa daripada dia, sementara ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan sifat kesombongan, sifat keangkuhan yang ada pada diri manusia itu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dari sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seseorang itu jangan kau nilai dari fisiknya, jangan kau lihat dari rupanya. Boleh jadi ada orang yang kau lihat seakan-akan dia hina, padahal dialah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dan bisa jadi ada orang yang kau anggap mulia dari penampilannya, padahal dialah orang yang hina di sisi Allah. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan salah seorang sahabatnya, lewatlah seseorang. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat ini, ma ra'yuka fi hada? Wahai sahabat, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang orang tadi yang lewat tadi? Orang yang lewat itu terlihat penampilannya luar biasa, hebat. Terlihat dari wibawanya, terlihat dari ini dan itunya. Maka sahabat ini spontan mengatakan, ya Rasulullah, ini orang kalau dia melamar pasti lamarannya diterima. Kalau dia minta bantuan, pasti dia akan dibantu. Dan kalau dia memberikan rekomendasi, pasti dia akan ditunaikan rekomendasinya. Artinya sahabat ini memuji orang tersebut. Kalau dia berucap, pasti didengar ucapannya. Itulah komentar sahabat itu terhadap orang yang lewat pertama tadi. Tidak beberapa lama, lewatlah orang lain di hadapan Nabi dan sahabat ini. Orang itu terlihat penampilannya lusuh, miskin. Lewat orang ini di hadapan Nabi dan sahabat ini. Nabi tanya lagi, fama ra'yuka fi hada? Terus orang yang itu kira-kira bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Maka sahabat ini spontan juga berkata, ya Rasulullah, itu orang kalau melamar tidak akan diterima lamarannya itu. Kalau dia minta tolong, maka tidak akan pernah ditolong. Kalau dia berucap, tidak akan ada yang mau dengar dia. Subhanallah. Nah, ini kan sahabat melihat hanya dari sisi penampilan. Apa komentarnya Rasulullah? Kata beliau, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Sesungguhnya orang yang kedua tadi, yang kau anggap dia buruk, yang kau anggap dia orang rendahan, sungguh dia lebih mulia miliaran kali daripada orang yang pertama. Itu komentarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang itu dinilai bukan dari penampilannya, tapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Sementara ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mirip dengan hadits ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dan dia masih dalam buayan kecuali 3 orang, kata Nabi. Hanya 3 orang ini saja yang diberikan oleh Allah keistimewaan, masih baik, mampu berbicara. Siapa itu? Yang pertama, Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Baru lahir Nabi Isa sudah mampu berbicara layaknya orang dewasa.
Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa sahibu Juraij, dan kawannya Juraij. Yani bayi yang pernah diusap oleh Juraij, kemudian dialah yang mempersaksikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang dari situlah si Juraij akhirnya bebas dari tuduhan yang menuduh beliau. Akibat bayi yang bisa berbicara tadi. Namanya sahibu Juraij. Nah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwas sabi, adalah anak kecil yang digendong oleh ibunya. Ketika ibunya sedang menggendong itu anaknya, tiba-tiba lewatlah orang yang sangat besar, yakni dikatakan sebagai pembesar, orangnya kaya, berwibawa terlihat. Kemudian sang ibu ini langsung berkata, Allahumma ja'al ibni misla hada. Ya Allah, kata ibu ini, jadikanlah anakku ini seperti orang itu. Nah, ibu ini hanya melihat penampilan luarnya. Maka subhanallah, dengan kekuasaan Allah, anak ini langsung menengok orang tadi. Kemudian dia berkata, la wallah, tidak ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti itu. Ibunya pun terkaget-kaget melihat anaknya mampu berbicara seperti itu. Kemudian tidak beberapa lama, lewat lagi ada orang yang lewat. Orang ini adalah seorang budak perempuan yang dipukuli oleh tuannya, dilempari, ya, dan terlihat dia adalah orang yang sangat kesusahan. Ibu ini spontan langsung mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti orang itu. Maka tiba-tiba dengan kekuasaan Allah, bayi ini kembali bangkit. Kemudian dia menengok, lalu sang bayi berkata, Allahumma ja'al li mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang itu. Subhanallah. Loh, kenapa bisa begitu? Dijelaskan di dalam hadis tersebut. Ternyata orang yang pertama yang terlihat jalan dengan hartanya, terlihat kekayaannya luar biasa, ternyata orang ini adalah orang yang sangat durhaka sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang kedua, budak yang dilempari dan dipukuli, dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan padahal ia berlepas diri darinya. Ia hanya dituduh padahal tuduhan itu tidak benar. Lihat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang jangan hanya menilai dari penampilan luar, akan tetapi lihatlah apa yang ada di dalam hatinya, ya. Lihatlah apa yang bercokol di dalam hatinya dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya melihat dari penampilan, tapi lihatlah hatinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, hadits ini atau keterangan ini bukan menjadikan kita akhirnya seenak maunya untuk berpakaian. Terserah aja berpakaian itu Ustaz, kan yang penting hatinya. Nah, ini keliru juga yang seperti ini. Keliru di dalam memahami hati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, gara-gara ini ada sebagian orang yang berhujah bahkan sampai membuka auratnya, ya, dengan alasan apa? Oh, ketakwaan itu kan dalam hati, katanya. Ketakwaan itu kan dalam hati, katanya. Bahkan ada wanita yang dia tidak berjilbab, tidak berhijab, alasannya juga sama. Yang penting hatinya, katanya. Kalau kau jilbabi kepalamu tapi kau tidak jilbabi hatimu, percuma saja. Sebagian orang ada yang beralasan seperti itu. Akhirnya dia menanggalkan hijabnya, tidak mau berjilbab gara-gara itu. Ini keliru para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini keliru para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya betul Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketakwaan itu di dalam hati, akan tetapi ketakwaan hati itu tercermin dari lisan dan anggota badanmu. Kalau memang hatimu bertakwa, maka lisanmu harusnya bertakwa, amal perbuatanmu juga harusnya bertakwa. Itu cerminan bagi lisan dan hati, bagi lisan dan anggota badanmu. Maka bagaimana caranya kau mengatakan bahwa hatimu baik sementara perbuatanmu buruk?
Kau mengatakan hatiku baik, sementara lisanmu tajam. Ini bertentangan. Andaikan hatimu baik, pasti lisanmu juga baik. Andaikan hatimu baik, pasti anggota badan dan perbuatanmu juga baik. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga jangan sampai beralasan ya tidak mau menutup aurat gara-gara hati. Ini khawatir nanti ketemu dia orang gila di jalanan, tidak bercelana. Ya, ditanyalah orang gila ini, kenapa kau tidak bercelana? Yang penting hatinya katanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kan tidak seperti itu. Ya, makanya ulama membuat satu kaidah. Kata mereka, kata para ulama kita rahimahumullah tentang kaidah hati, ittiqaul qalbi yathmuru ittiqaul jawari. Terjaganya hati itu akan membuahkan keterjagaan anggota badan dan perbuatanmu. Artinya, kalau hatimu memang betul-betul terjaga, maka perbuatanmu pasti terjaga. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang paling penting, yang paling urgen, yang mesti kita usahakan adalah amalan hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan di dalam hadis An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik-baik pula seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak pula seluruh badan. Ala wahyal qalbu, itulah hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hatimu, sucikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu dari kotoran-kotoran yang menghinggapinya. Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang membersihkan hatinya. Makanya di sana ada pembahasan namanya tazkiyatun nufus, pensucian hati, pembersihan hati. Kenapa? Karena itulah yang paling penting. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan beberapa kali sumpah untuk menunjukkan betapa beruntungnya itu orang yang mensucikan hatinya. Mungkin suratnya sudah kita hafalkan bersama, di mana Allah berfirman di surat Asy-Syams. Allah nyatakan wasyamsi wadhuha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha, demi langit dan bangunan-bangunannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi beserta hamparannya. Ini sumpah semua ini. Allah bersumpah demi matahari, demi langit, demi bulan, demi siang, demi malam, demi bumi. Ya. Kemudian kata Allah apa? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa beserta penyempurnaannya. Ini 7 sumpah ini. Kemudian kata Allah apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Kemudian setelahnya apa Pak? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya dan merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Rupanya sumpah tadi, banyak sumpah tadi untuk menegaskan itu tadi. Betapa beruntungnya kata Allah orang yang mensucikan hatinya. Nah Allah Pak, tidak usah bersumpah. Allah nyatakan saja beruntung. Kita sebagai orang yang beriman kan harus percaya, yakin dan percaya. Nah bagaimana lagi kalau sebelum itu Allah datangkan sumpah. Yang namanya sumpah itu kan ingin menguatkan, ingin menegaskan, untuk meyakinkan orang. Mungkin dia masih ragu, disumpahi. Ya. Ada orang misalnya kita bilang, si fulan datang, masih ragu dia, masa datang? Demi Allah dia datang. Nah, yakin tak itu? Yakin kan? Karena dia sudah bersumpah. Itu makhluk bersumpah seperti itu kita yakin. Bagaimana kalau yang bersumpah itu Allah Rabbul Alamin?
Tentu semakin menambah keyakinan kita akan kepastian beruntungnya orang-orang yang mensucikan hatinya, dan betul-betul merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hati itu kata ulama ada 3 macam. Nah, kita bisa mendeteksi hati kita salah satu dari 3 macam hati ini. Yang pertama, qalbun mayyit, hati yang sudah mati, kata para ulama. Hati yang sudah mati, hati yang sudah mati, yang dia tidak lagi mengenal Tuhannya. Ia berjalan bersama hawa nafsunya dan mencari kenikmatan duniawi semata. Dia tidak peduli dengan agama, dia tak peduli dengan akhiratnya, dia masa bodoh dengan murka dan marahnya Allah kepada dirinya. Hati yang seperti ini, hati yang tak peka dengan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, dan nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Hatinya sudah mati, Pak. Bagaikan orang mati. Orang mati itu kalau dipanggil-panggil nyahut enggak dia? Enggak menyahut, enggak mendengar juga. Kenapa? Orangnya sudah mati. Nah, demikian pula kalau hati sudah mati, dipanggil-panggil mau sholat, dipanggil-panggil supaya ibadah, enggak dengar dia. Kenapa? Qalbun mayyit, hatinya sudah mati, Pak. Nah, kalau orang sudah mati, digores pakai pisau, dia apapun, tidak akan terasa dia. Maka demikian pula hati yang sudah mati, sekalipun hatinya tergores oleh maksiat, tidak terasa itu. Qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nah, hati yang seperti inilah yang Allah sebutkan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Kata Allah apa? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka itu, aandartahum am lam tundirhum, apakah kau beri peringatan sama mereka atau kau tak beri peringatan sama mereka, la yu'minun, mereka itu tak akan beriman. Kenapa? Hatinya sudah mati, Pak. Mau dikasih peringatan, mau tidak ada kasih peringatan, sama saja. Lihat orang-orang kafir itu, Pak. Apalagi di masanya Nabi SAW. Mereka lihat tidak mukjizatnya Nabi? Lihat kan? Mereka lihat mukjizatnya Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, mereka pun tak beriman. Mereka tahu keluarbiasaan Nabi itu. Mereka lihat orangnya, tapi betul-betul tak tersentuh hatinya untuk beriman. Kenapa? Qalbun mayyit. Kalau hati sudah mati, betul-betul pintu hidayah tertutup sama dia. Maka Allah katakan apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, demikian pula penglihatan mereka. Ghishawatu walahum adabun azim, ada tutupan di telinganya sehingga mereka tidak lagi bisa mendengar. Nah, bagi mereka itulah azab yang sangat besar. Hati-hati, Pak, dengan qalbun mayyit. Kalau hati sudah mati, Pak, betul-betul tidak akan tergerak untuk beribadah, untuk mau beriman, untuk mau selamat dunia akhirat. Yang kedua, ada namanya hati, ya, yang kata para ulama qalbun marid, hati yang sakit. Ini hati yang kedua. Ini agak lebih mending daripada yang pertama. Kalau yang pertama mati sudah hatinya, kalau ini sakit, hati yang sakit. Ya. Nah, hati yang sakit itu adalah hati yang masih hidup tetapi mengandung penyakit. Mengandung penyakit. Ia terkadang terdorong untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Akan tetapi juga terkadang dia mudah terbujuk rayu oleh bujukan-bujukan setan. Ia pun gampang untuk melakukan perbuatan maksiat dan keburukan. Nah, ini namanya qalbun marid. Masih hidup kadang hatinya. Nah, masih mau dia melakukan ketaatan, tapi gampang juga dia terbujuk rayu oleh godaan-godaan setan. Ini namanya qalbun marid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qalbun marid ini dalam surat yang sudah kita hafalkan bersama, di surat Al-A'la. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hati yang sakit akan mendahulukan kehidupan dunia, sementara negeri akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Andaikan mereka tahu.
Hati yang sakit itu mereka kadang tergerak untuk kehidupan akhiratnya, tetapi kalau sudah diperhadapkan dengan dunianya, dia lupa lagi dengan akhiratnya. Dia lupa lagi dengan agamanya. Dia tidak bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Nah, ini namanya Pak, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Nah, walaupun masih penting kan? Masih penting, masih bisa diobati. Namanya orang sakit masih bisa diobati. Tapi awas, yang namanya sakit orang bisa mati, Pak. Bisa sembuh, bisa mati kan? Nah, tergantung bagaimana keimanannya lagi. Kalau dia terus-menerus larut ya di dalam qalbun marid tadi, bisa meningkat menjadi qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nah, tapi kalau dia berserius memperbaiki dirinya, yang tadinya sakit bisa menjadi sembuh dia. Nah, itulah macam hati yang ketiga, yang kata para ulama, qalbun sahih, hati yang sehat. Nah, inilah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita hati yang sehat, hati yang selamat. Inilah yang Allah nyatakan di dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bermanfaat lagi, kata Allah, harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang dia selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, hati yang jauh dari hawa nafsu, hati yang jauh dari mendahulukan dunia ketimbang agamanya, hati yang betul-betul senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia jatuh di dalam perbuatan dosa. Hati yang selamat itu bukan artinya Pak hati yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Oh, tidak ada manusia yang begitu, Pak. Yang namanya manusia itu pasti pernah dosa, Pak. Nah, tetapi kalau hatinya sehat, ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat, dia pun langsung tobat. Dia pun langsung sadar, dia pun langsung ingat sama Allah, dia pun langsung istighfar sama Allah. Inilah hati yang selamat itu. Jadi bukan syaratnya tidak pernah sama sekali melakukan maksiat. Oh, kalau begitu sakit semua hati kita ini. Nah, tetapi hati yang selamat itu, kalaupun dia jatuh dalam maksiat, segera taubat, segera dia perbaiki, dan lebih banyak dia melakukan perbaikan diri ketimbang melakukan perbuatan maksiat. Inilah hati yang selamat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa hati yang selamat ada ciri-cirinya. Yang ciri-ciri inilah ya yang disebutkan oleh para ulama dari hal-hal yang bisa membangun hati itu menjadi hati yang selamat. Apa diantaranya? Yang pertama, hati yang selamat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang tak bermanfaat dia tinggalkan. Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Dari tanda bagusnya Islam seseorang, kata Nabi, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hal-hal yang tak bermanfaat dia tinggalkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Nah, itulah orang yang punya hati yang selamat, Pak. Kita itu kan di kehidupan ini kan diperhadapkan dengan dua hal. Ada perkara duniawiyah, ada perkara ukhrawiyah, perkara diniyah. Nah, kita itu memang sadar bahwasanya kita tidak mungkin bisa meninggalkan dunia totalitas sama sekali. Saya tidak mau dunia saya mau akhirat saya mau beribadah saja. Oh, tidak mungkin. Karena apa? Dunia itulah yang mendukung kita untuk beribadah. Bagaimana caranya kau beribadah kalau kau tak ada pakaian? Bagaimana caranya kau beribadah kalau kau tak makan dan minum? Nah, oleh karena itu jadikanlah duniamu untuk mendukung akhiratmu. Itulah jalan yang benar. Jadi jangan kau tinggalkan duniamu. Nah, sikap yang paling pantas adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya."
Carilah dan upayakanlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupa dan jangan kau lupakan bahagianmu di dunia. Nah, jadi kata Allah, dunia itu jangan kau lupa juga. Ya, jadi dunia itu jangan kau lupa juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang kau nomor satu kan harus agamamu, harus akhiratmu. Jangan sampai salah kau menilai duniamu yang kau nomor satu kan. Agama nanti kalau sempat aja. Kalau tidak sempat, ya selamat tinggal agamanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasul pernah berpesan, Pak, kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kau di dunia, jadilah kau hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sekedar jalan berlalu, yang dia singgah di suatu tempat, yang dia tidak akan berlama-lama di tempat itu, dia akan mengumpulkan perbekalannya untuk melanjutkan perjalanan. Nah, dunia itu seperti itu. Makanya kan sering dibahasakan tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Yang namanya tempat persinggahan, tidak mungkin dia lama-lama di situ. Bagaikan orang mau pulang kampung, Pak. Dia pulang kampung, jauh kampungnya di sana, maka dia pun harus beristirahat dulu. Nah, dia beristirahat, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan bekal untuk perjalanan berikutnya. Kampung akhirat itulah kampung kita yang sebenarnya. Di dunia adalah tempat untuk kita memupuk amalan, untuk kita berbekal menuju kampung yang sesungguhnya, itulah kampung akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, untuk mengobati hati yang sudah sakit, lakukanlah yang pertama, perbanyak zikir dan istighfar sama Allah. Jadi kalau kita lihat, Pak, hati saya ini kayaknya hati berpenyakit ini. Maka caranya untuk mengobatinya, perbanyak zikir, Pak. Perbanyak zikir. Zikir kita kepada Allah bukan hanya zikir ketika selesai sholat saja. Zikir itu amalan yang kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah menyebut asma Allah, memuji-muji Allah. Kita bisa berzikir, pada saat kita berbaring, rebahan, di saat kita duduk, di saat kita berjalan, di saat kita bisa berzikir. Ini di antara amalan yang ringan, kita bisa lakukan di mana saja, kapan saja. Itu berzikir kepada Allah. Nah, dengan hati yang terus berzikir, Pak, insya Allah akan berikan ketenangan pada hati dan akan mengobati hati yang sakit. Allah berfirman dalam Quran, kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, untuk mengobati hati yang berpenyakit adalah senantiasa membaca dan mentadabburi ayat-ayat Quran. Nah, ini juga dari perkara yang bisa menyembuhkan penyakit hati, Pak. Baca Quran itu, Pak. Nah, Quran itu harus kita baca, Pak. Kemudian kita tadabburi maknanya, Pak. Ya, bagaimana cara mentadabburinya? Pelajari tafsirnya Quran itu. Ya, minimal kita lihat juga terjemahannya lah. Jangan tidak pernah kita lihat terjemahan Quran itu, supaya bisa paham. Kita ini kan bukan orang Arab yang paham bahasa Arab. Kalau kau paham bahasa Arab, nah, alhamdulillah, ya, dengan sekedar mendengarkan Quran sudah tahu kita artinya itu. Tapi kalau kebanyakan kita tidak paham itu bahasa Arab, lihat, Pak, terjemahannya. Nah, kita mungkin sudah sering khatam Quran, tapi pernahkah kita khatam terjemahan Quran? Nah, itu juga perlu kita usahakan, Pak. Nah, supaya kita tahu, oh, ini rupanya yang selama ini saya baca kandungannya begini rupanya. Nah, kita tahu apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca selama ini mungkin sudah sering, ratusan, ribuan kali kita baca, kita dengar, tapi tidak tahu kita apa artinya itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Quran Allah turunkan untuk kau tadabburi. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran, kata Allah, kami turunkan
sebagai kitab yang diberkahi. Untuk apa? Agar kau tadabbur terhadap ayatnya. Tadabbur itu apa maknanya, Pak? Bukan sekedar kau baca. Kau tadabbur itu kau renungi maknanya, resapi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dari situlah kita bisa mengamalkan isi kandungan Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dengan Quran inilah Allah akan menjadikan dia sebagai obat penawar, penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Makanya Quran itu dinamakan syifa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat penawar terhadap apa yang ada di hati. Maka kalau hatimu sakit, baca Quran, Pak. Wa hudaw wa rahmat lil mu'minin, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu menjadi obat penawar bagi hati yang sakit, Pak. Yang ketiga, untuk mengobati hati yang sakit, selain zikir, selain baca Quran, yang ketiga, hadiri majelis-majelis ilmu. Nah, seperti sekarang ini kita sedang bermajelis ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu, Pak. Nah, kenapa? Itu di antara perkara yang kata para ulama bisa mengobati hati. Kenapa? Karena kita dengan mendengar nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan hadits-hadits Rasulullah, kita renungi, kita resapi, ya, kita simak baik-baik, Allah turunkan rahmat. Ya, dan terasa itu rasanya iman itu seakan-akan meluap-luap. Iman itu seakan-akan bertambah, ketakwaan itu meningkat, ya kan? Terasa itu. Dengan apa? Dia menghadiri majelis-majelis itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang itu ketika dia bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala liputi malaikat, para malaikat diutus oleh Allah untuk mengitari majelis mereka. Kemudian Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat. Lebih besar daripada itu, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, Allah sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang tersebut. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan begini, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ini penutup hadis ini. Jadi hadisnya cukup panjang, Pak. Kata Nabi apa? Setiap muslim atas muslim yang lainnya terhormat. Apanya terhormat? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya harus kita jaga. Nah, harus kita jaga. Ini kembalinya sama seperti yang telah kita sebutkan di awal itu. Ya, bahwasanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hati-hati terhadap dosa yang kaitannya dengan makhluk, yang kaitannya dengan orang lain, Pak. Kenapa, Pak? Karena kalau dosamu itu kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Pak. Allah itu Maha Perahmat. Tapi kalau dosamu kepada orang lain itu biasanya menuntut. Orang lain itu tidak terima kau perlakukan begitu. Dia akan tuntut, Pak. Apalagi nanti di akhirat, yang kita sangat butuh-butuhnya dengan amalan, yang kita sangat butuh-butuhnya dengan pahala. Orang akhirnya akan saling menuntut satu sama lain. Makanya kata para ulama ketika membahas tentang negeri akhirat, setelah manusia melewati as-sirat, jembatan titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam, ada jembatan yang kedua. Ini yang jarang disinggung, ini jembatan yang kedua. Kita kan taunya sirat saja kan. Di sana ada jembatan yang kedua yang dinamakan oleh para ulama dengan jembatan Al-Qantarah. Ini jembatan terakhir yang akan kita lewati sebelum masuk surga. Sebelum kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Di Qantarah inilah kata para ulama diselesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara manusia. Si fulan pernah berbuat zalim kepada si alan,
si fulan pernah menggibah si Alan, pernah mencelanya, pernah mencaci makinya, pernah melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Nah, di kontorah itulah Allah Subhanahu wa taala akan putuskan perkara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, makanya para ulama menasihatkan, di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, la antalqallah bi sab'ina damban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Ini kata salah seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, andaikan kau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa, antara kamu dengan Allah itu masih lebih ringan daripada kau berjumpa dengan Allah dengan satu dosa yang terjadi antara kamu dengan saudaramu. Kenapa, Pak? Karena tadi orang itu bisa menuntut di akhirat. Apalagi kalau misalnya dia berkata, nanti kau lihat di akhirat, nanti kita selesaikan di akhirat. Ini bahaya ini kalau dia sudah bilang begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang akan saling menuntut, Pak. Jangankan antara kita dengan orang lain yang merupakan teman kita. Kita dengan keluarga sendiri, ya, disebutkan Pak dalam Quran kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah, pada hari tatkala seorang akan lari dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya sendiri, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya sendiri. Ulama tafsir mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata di dalam tafsirnya, kenapa kok bisa orang bisa lari dari orang tuanya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari saudaranya? Mengapa? Takut dituntut sama orang tuanya, takut dituntut sama suaminya, takut dituntut sama istrinya. Ketika dia pernah di dunia melakukan perbuatan zalim, kesalahan, takut dia sama istrinya, takut dia sama suaminya, takut dia sama orang tuanya, takut dia sama anaknya. Jangan sampai mereka nuntut saya. Sehingga dia pun lari, Pak. Ini bukan sekedar balik belakang kemudian jalan, tapi yafir. Yafir dalam bahasa Arab dari kata farra yafiru, artinya lari dia. Tidak mau ketemu sama keluarganya di akhirat nanti. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, oh nanti di akhirat kita bisa reunian, bisa kumpul-kumpul bareng mungkin. Tidak ada. Orang maju sendiri-sendiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan zalim kepada sesama saudara. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.